Bukankah kita mengkonsumsi obat itu untuk mendapatkan keadaan lebih baik, jauh atau sembuh dari penyakit? Kalau kita tidak menggunakan obat yang sudah direkomendasikan oleh badan yang berhak, maka kita akan jatuh kepada kondisi bahkan tersakiti akibat dari efek samping. Sobat sehat, pandemi COVID-19 masih juga belum bisa diatasi. Dalam kondisi seperti sekarang ini, berbagai info tentang obat yang ditengarai dapat untuk mencegah dan mengobati infeksi itu pasti menarik perhatian. Kali ini ada tentang ivermectin, obat cacingan yang oleh sementara orang dikatakan bisa mencegah dan mengobati COVID-19. Sementara Badan Kesehatan Dunia WHO, Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat dan Indonesia masih belum memberikan rekomendasi peredarannya untuk COVID-19. Lalu bagaimana kita membahasnya? Uji-uji apa yang sudah dilakukan untuk mendukung pemanfaatannya? Marilah kita membahasnya. Ivermectin adalah obat antiparasitik berspektrum luas dengan manfaat yang cukup potensinya tinggi, sementara margin keamanannya cukup luas. Badan Pengawas Obat dan Makanan Indonesia dan Amerika memberikan rekomendasi penggunaannya untuk mengatasi keadaan cacingan, berbagai jenis cacing, pada manusia maupun pada hewan. Potensi dari ivermectin inilah yang kemudian menarik perhatian peneliti untuk juga mencoba mempelajari aktivitas antivirus. Aktivitas antivirus itu sudah dilakukan ujinya pada beberapa virus, misalnya virus dengue, virus Zika, virus influenza A, dan hasilnya memang mengagumkan. Dan itulah selanjutnya yang mendasari niat atau upaya untuk juga mengetahui bagaimana khasiatnya atau efeknya pada virus penyebab COVID-19 yaitu SARS-CoV-2. Berbagai uji memang sudah dilakukan. Uji in silico, in vitro, in vivo yaitu di luar maupun di dalam tubuh makhluk hidup. Secara umum hasilnya memang menjanjikan juga, yaitu dapat menghambat replikasi atau perbanyakan virus, sehingga dengan sendirinya mengurangi muatan virus atau viral load, dan diduga kuat kerjanya langsung pada inti sel. Uji in vitro kombinasi ivermectin dan doxycycline, yaitu antibiotika yang menghambat bakteri dan parasit, menunjukkan hasil berupa hambatan replikasi virus melalui hambatan masuknya virus dan hambatan perantara protein virus. Dan dengan sendirinya berakibat pada menurunnya muatan virus. Studi in vivo yaitu pada tubuh manusia, di dalam tubuh manusia, dilakukan dengan kombinasi ivermectin dan doxycycline. Hasil yang diperoleh adalah terjadinya penurunan atau perbaikan beberapa gejala, di antaranya percepatan proses penyembuhan, penurunan efek samping, dan terjadinya penurunan angka kematian, termasuk penurunan angka kematian pada pasien yang mengalami infeksi paru yang berat. Hasil inilah yang kemudian menimbulkan keinginan atau usulan untuk mencobakannya pada pasien COVID dengan gejala ringan sampai sedang. Pada studi yang dilakukan untuk mempelajari efek pencegahan infeksi COVID-19, menunjukkan hasil terjadinya penghambatan enzim protease, yaitu enzim yang berperan pada perbanyakan atau replikasi virus. Di samping terdapatnya aktivitas anti radang dan intervensi pada protein yang terdapat pada mahkota virus. Lalu bagaimana kita menganalisis hasil penelitian? Kita tahu semua bahwa virus COVID-19 adalah virus yang baru sama sekali, sehingga efektivitas dan keamanannya harus dipastikan, terutama yang berkaitan dengan dosis, yaitu dosis pada anak, lansia, wanita hamil dan menyusui. Uji farmakokinetika, yaitu efek atau pengaruh atau metabolisme obat dalam tubuh manusia, itu mengindikasikan bahwa ternyata dosis ivermectin untuk anti cacing tidak dapat membunuh virus COVID-19. Oleh karena itu masih harus digali lebih banyak lagi. Atas dasar itulah maka
Organisasi Kesehatan Dunia yaitu WHO menyatakan tidak memberikan rekomendasi pemanfaatan ivermectin untuk mengobati COVID-19, tetapi memberikan rekomendasi dalam konteks uji klinik. Rekomendasi dapat diaplikasikan kepada pasien dengan berbagai tingkatan gejala atau keparahan dan durasi gejala. Nah, rekomendasi semacam itu memang dapat diberikan kepada obat yang masih mempunyai data ilmiah yang kurang, tetapi mempunyai prospek yang bagus, yang cukup menjanjikan sebagai upaya untuk mengatasi berbagai keraguan tentang penggunaannya untuk tujuan pengobatan. Rekomendasi untuk dilakukan uji klinik ini sangat menguntungkan. Mengapa? Karena ivermectin ini adalah obat yang sudah mendapatkan izin edar. Artinya sudah ada berbagai data yang tidak perlu diulang lagi untuk mempelajarinya, termasuk data toksisitas, uji preklinik, dan uji klinik. Sehingga untuk uji klinik khusus ivermectin untuk COVID-19 itu langsung masuk kepada tahap uji klinik yang kedua dengan pasien yang jumlahnya sedikit. Yang penting tujuannya adalah untuk mendapatkan atau memastikan efektivitas pada pengobatan dan keamanan pada pemakaiannya. Sobat Sehat, apa yang sudah saya sampaikan tadi itu saya peroleh dari mempelajari lebih kurang 15 artikel publikasi ilmiah tentang aktivitas ivermectin untuk COVID-19 melalui berbagai macam uji. Saya berpikiran atau berpandangan bahwa masih harus dilakukan uji lebih lanjut untuk memastikan efek dan keamanan. Uji klinik sekarang sudah mulai dilakukan di banyak lembaga penelitian di dunia, termasuk di Amerika. Sehingga diharapkan dalam waktu tidak lama lagi kita akan mendapatkan informasi tentang pemberian rekomendasi pemakaian ivermectin untuk COVID-19. Namun, yang perlu saya tekankan di sini adalah sebelum rekomendasi itu diberikan, jangan menggunakan ivermectin untuk tujuan apapun, untuk pencegahan maupun untuk pengobatan COVID-19. Mengapa saya katakan demikian? Bukankah kita mengkonsumsi obat itu untuk mendapatkan keadaan lebih baik, jauh atau sembuh dari penyakit? Kalau kita tidak menggunakan obat yang sudah direkomendasikan oleh badan yang berhak, maka kita akan jatuh kepada kondisi bahkan tersakiti akibat dari efek samping. Jangan pernah berpikir bahwa efek samping itu selalu ringan. Efek samping yang berat pun bisa terjadi walaupun tidak langsung terjadi. Misalnya berakibat pada kematian di kemudian hari. Oleh karena itulah, maka yang terbaik selalu melakukan konsultasi dengan petugas, dokter, perawat, atau farmasis untuk mendapatkan informasi yang diperlukan apabila kita akan menggunakan obat apapun. Sobat Sehat, sebagai penutup, saya ingin mengatakan begini. Menghadapi pandemik ini jangan panik. Jangan minum sembarang obat yang efektivitas dan keamanannya belum 100% diketahui. Justru lebih waspada, lebih baik kita mengikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan, yaitu jaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, dan menggunakan masker. Ini juga sesuai dengan anjuran Badan Kesehatan Dunia. Satu hal lagi, tingkatkan imunitas. Silahkan mengikuti informasi-informasi mengenai nutrisi dan herbal yang bisa meningkatkan imunitas pada kanal kesehatan Prof. Manestuti. Stay healthy, salam sehat.